Iya, selamat malam. Ya, kita terpaksa ulang karena tadi kita nggak bisa mengundang tamu kita. Ya, sekali lagi teman-teman, perkenalkan saya Roma. Dan juga, November, sorry. Kita udah cepet nih Iya, bulannya, kita Roma. akan masuk ke tema yang baru, yaitu Thanksgiving ya. Ya, Kita akan mempelajari dari Yesaya 12 ayat ayat 1 1 sampai sampai 6. 6. Iya, Yosefin. Ini sambil nunggu Gamaliel, silakan perkenalkan dulu nama juga domisilinya. Ya, Shalom teman-teman Ayo PA. Perkenalkan aku Yosefin Nintang Kristiani dan aku berdomisili di Solo juga. Oke, pelayanan Yosepin ada nggak saat-saat ini? Ya, kalau aku kan kebetulan beragama Katolik, jadi aku dulu pernah ikut bagian paduan suara di gereja dekat rumah sih kalau aku. Oke, sebagai paduan suara ya. Oke, dan sekarang Gamaliel Gamaliel. sudah bergabung. Halo semua, nama aku Gamaliel dari kota Jakarta. Aku dari Gereja Metodis Jakarta. Oke, ya salam kenal ya Gamaliel dan juga Yosefin. Anak muda nih yang usianya masih di bawah jauh kita ya. Iya, betul sekali. Gen Z ya bisa bergabung dalam penggalian Alkitab malam hari ini. Kami infokan lagi teman-teman bahwa Alkitab ini adalah satu pendalaman Alkitab yang kita lakukan setiap hari Senin dengan Instagram Live seperti ini untuk bisa menggali pasal-pasal yang ada di Alkitab kita yang terkenal. Makanya kita sebut sebagai Alkitab, pasal-pasal yang top dari sudut pandang yang baru, relevan dan juga dengan metode yang relevan dan menyenangkan. Iya, kita memakai metode SABDA, yaitu simak, analisa, belajar, doa diskusi, dan juga aplikasi. Nah, kita akan mulai Segera masuk mulai. aja Ya, kita doa dulu ya langkah 0 sebelum masuk ke langkah SABDA. Ya. Silakan Kak Yudo bisa memimpin dalam doa. Oke, mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih untuk hari ini. Kami ucap syukur Tuhan untuk pertolongan Tuhan. Kami boleh berada di ruang Instagram ini untuk belajar bersama-sama tentang firman Tuhan dan juga bertumbuh bersama-sama dalam roh-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk tiap-tiap kami dalam kondisi dan situasi kami masing-masing. Tuhan, Engkau menjamah kami dan juga menolong kami untuk mengikuti dengan baik. Dan juga kiranya firman Tuhan juga tinggal dalam hati kami dan boleh bertumbuh. Sehingga kami boleh memberikan nyanyian pujian syukur yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan berkati Gamaliel dan juga Yosefin dan juga kami semua dengan jaringan dan juga hal-hal yang kami pakai saat ini. Kiranya Tuhan Kau menolong semuanya menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terpuji nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Oke, ya. Tadi seperti Kak Yudo bilang, malam hari ini kita akan mengangkat topik yang pertama ya di Thanksgiving bulan ini, yaitu nyanyian syukur dari Yesaya 12 ayat 1 sampai 6. Nah, sebelum kita akan menggali bersama-sama, kita akan melihat konteksnya dulu. Kalau kita melihat Yesaya, kita pasti teringat bahwa Yesaya ini adalah nabi, gitu ya. Dan Yesaya ini masuk tergolong nabi besar, sama seperti Yeremia dan lain sebagainya, gitu ya. Dan Yesaya ini dipanggil Tuhan menjadi nabi untuk pemerintahan kerajaan Israel Selatan saat itu, khususnya kepada kerajaan Yehuda gitu, di mana saat itu banyak sekali terjadi kebobrokan dan juga korupsi yang terjadi di zaman itu, sehingga Yesaya terpanggil untuk menegur di zamannya Ahaz dan juga Hizkia untuk menegur raja-raja atau mungkin pemerintahan yang korup supaya mereka kembali kepada Tuhan, dan kalau tidak bertobat mereka akan menerima hukuman dari Tuhan. Iya, betul sekali. Dan juga di kita biasa ini, kita kalau teman-teman baca, saya selalu bilang ya, teman-teman baca dari pasal pertama dan juga sampai berikut-berikutnya, teman-teman akan melihat betapa gelapnya kerohanian bangsa Yehuda saat itu, karena mereka meninggalkan Tuhan, mereka menggantikan Tuhan dengan ilah-ilah lain, bahkan mereka mengganti keselamatan mereka dengan raja-raja atau kerajaan yang lebih besar daripada mereka, misalnya seperti Mesir atau Asyur atau Babel dan sebagainya. Maka itu Yesaya sebagai nabi Tuhan, dia mengabarkan nubuatan, peringatan tentang hal-hal yang akan datang, baik itu kehancuran, baik itu penghukuman, tapi juga ada pemulihan bagi bangsa atau umat yang sisa-sisa Israel yang kembali kepada Allah gitu ya. Nah, untuk overview dari konteks Yesaya pasal 12 ini, kita melihat ini adalah sebagai satu nyanyian atau syukur kepada Tuhan yang singkat, padat gitu ya. Yang ini menjadi kulminasi dari pasal-pasal sebelumnya gitu, yang merupakan perkara Tuhan kepada bangsa Yehuda gitu. Di pasal ini juga kita akan melihat ada begitu banyak hal-hal yang patut disyukuri itu, setelah begitu banyak
peringatan-peringatan atau teguran-teguran Tuhan melalui Yesaya gitu. Iya, meskipun ini berisi nyanyian dan membuat di sini, pasal ini tetap relevan sebenarnya bagi kita ya. Mungkin pasal ini kalau dilihat, oh ada ya nyanyian syukur di Yesaya gitu. Pasal ini sebagai pengingat kepada kita semua untuk kita di dalam segala situasi kita dipanggil Tuhan untuk terus bersandar kepada Tuhan sebagai satu-satunya sumber kekuatan dan juga penghiburan bahkan keselamatan yang diberikan kepada kita melalui bangsa Israel saat itu. Dan untuk itulah kita dipanggil nanti untuk bisa berbagi tentang keselamatan. Lebih lengkapnya, ini sebenarnya 6 ayat yang pendek ini, satu pasal ini akan kita lihat dari penggalian Yosefin dan juga Gamaliel dan teman-teman di rumah yang akan mengikuti penggalian ini bersama-sama dengan kita ya. Ya. Oke, kita baca dulu nih. Ya, betul. Kita akan membaca dulu dari Yesaya 12 ayat 1 sampai 6. Gamaliel silakan baca ayat 1 sampai 3, kemudian disambung oleh Yosefin ayat 4 sampai yang ke-6 ya. Silakan Gamaliel. Oke, Yesaya 12 ayat 1 sampai 3 berarti ya. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku. Tapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatan dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Ya, silakan lanjut, Yosefin. Ya. Pada waktu itu, kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, nyatakanlah bahwa namanya ditinggikan. Bernyanyilah bagi Tuhan, karena dia telah melakukan hal-hal yang sangat baik. Biarlah ini diberitahukan ke seluruh bumi. Berteriak dan bersorai-sorailah, hai penduduk Sion, karena yang agung di tengah-tengahmu adalah yang kudus dari Israel. Oke, yang Yosefin baca versi AYT. Iya, versi AYT. Oke, ya satu versi yang dibacakan oleh Yayasan Lembaga Sabda ya. Iya. Oke, kita akan menggali bersama-sama dari 6 ayat yang sudah dibaca oleh Yosefin dan juga Gamaliel. Kita akan mulai dari langkah pertama dulu ya. Fokus kepada ayat per ayat, tapi bisa dijelaskan juga apa maksudnya. Oke, kita lihat dari bagian pertama. Mengapa umat Tuhan bersyukur kepada Tuhan kalau dilihat dari ayat 1? Silakan Yosefin dulu. Ya, kalau dari aku, mengapa umat Tuhan itu bersyukur itu karena umat Tuhan sudah diberikan kasih karunia Allah yang begitu besar. Jadi mereka mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan untuk sudah diberikan kasih karunia kepada Tuhan itu melalui ucapan syukur yang tulus dari hati gitu. Kalau dari aku. Oh ya, ada tanggapan dari Gamaliel? Kalau yang aku lihat sih dari ayat 1, mungkin mereka bersyukur karena pada awalnya Tuhan udah murka kepada mereka. Tapi murka telah surut dan Tuhan telah menghibur mereka semua. Maka dari itu mereka bersyukur telah murka Tuhan telah surut gitu. Oke, ya jadi ya ini respons ya. Jadi respons Gamaliel bilang gitu ya. Dia tahu siapa Tuhan gitu. Tuhan murka, kemudian Tuhan murkanya surut gitu. Jadi mereka bersyukur atas murka Tuhan yang surut, tapi mereka mendapatkan karunia dari Tuhan kayak dibilang sama Yosefin. Ya itu betul sekali. Jadi ini satu penghiburan ya dari Tuhan kepada umatnya, karena ya satu juga dikatakan engkau menghibur aku gitu ya. Setelah surut murka Tuhan, Tuhan memberikan penghiburan kepada bangsa ini, dan itu yang membuat mereka bersyukur sekali untuk Tuhan yang begitu hebat yang menghibur bangsanya. Nah, kita lihat di ayat yang kedua ya. Sebutkan 3 gambaran yang diberikan umat tentang Allah di ayat yang kedua ini. Silakan bisa dari Gamaliel ya. Oke, dari yang aku baca, mereka bilang Tuhan itu keselamatan, Tuhan itu kekuatan dan kekuatan dan mazmurnya. Tuhan itu menjadi kekuatan dan mazmurnya. Ah ya benar. Ya. Satu lagi. Keselamatan. Ya, jangan ragu. Ya, jadi yang pertama, Tuhan itu keselamatan, yang kedua kekuatan, dan yang ketiga Mazmur atau Mazmur kan? ya. Oke,
judul tema kita malam hari ini ya. Iya. Di sini Tuhan itu keselamatan karena apa? Karena dikatakan aku percaya dengan tidak gemetar gitu ya. Jadi Tuhan itu keselamatan karena Tuhan menunjukkan bahwa Tuhanlah yang membebaskan mereka, Tuhan yang memberikan perlindungan, bahkan kekuatan ya. Tuhan yang meneguhkan hati mereka dalam segala hal yang mereka hadapi, dan juga Tuhan yang sebagai kekuatan dan mazmur gitu ya. Dan kata keselamatan diulang lagi gitu ya. Iya, jadi memang ini kayak hal yang penting gitu ya, diulang-ulang gitu. Kenapa keselamatan? Nah, itu nanti kita akan lihat berikutnya. Iya, nanti di bagian analisa kita akan coba teliti lagi ya. Nah, ini di ayat 3 nih, ini satu makna yang dalam juga, tapi nanti di analisa juga kita kembangkan. Mengapa kita menimba air dari mata air keselamatan dengan gembira? Dari ayat 3, ya. Silakan ya, Sevin. Ya, kalau dari aku tuh, mata air tuh bisa disimbolkan oleh Tuhan Yesus Kristusnya itu sendiri ya. Kan kita sebagai manusia juga membutuhkan air. Nah, itu yang harus menjadi pegangan kita tuh, Tuhan Yesus Kristus tuh menjadi sumber kehidupan kita gitu. Jadi pegangan hidup kita. Dan ya kita tidak bisa hidup berjauhan dari Tuhan gitu. Tetap ya mengandalkan Kristus gitu dalam kehidupan kita. Dan ya Tuhan tuh sudah begitu mengasihi karunia-Nya pada umat Tuhan, dan kita harus meluapkannya dengan ekspresi syukur gitu, dengan pujian gitu. Iya. Jadi, tadi bilang bahwa dia menimba air dari mata air keselamatan gitu ya. Kalau kita dibayangkan zaman itu gitu, itu adalah zaman di mana air tuh nggak gampang dicari gitu kan. Nah, itu dibilang menimba air di mata air keselamatan, itu juga dibilang kayak kepuasan atau sukacita atau kebahagiaan yang mendalam. Kayak tadi di ayat 1 dibilang bahwa Tuhan memberikan berkat gitu, penghiburan gitu. Dan juga dibilang ayat 2 Tuhan tuh keselamatan dan sebagainya. Jadi dia diibaratkan kita itu, atau umat Yehuda saat itu, mereka mengambil sukacita itu dengan sungguh-sungguh gitu. Mereka benar-benar mensyukuri apa yang Tuhan berikan kepada mereka. Nah, Tuhan tidak lagi marah, Tuhan bahkan memberikan penghiburan, Tuhan bahkan menjadi kekuatan bagi mereka. Itu mereka mengambil sukacita itu dengan berlimpah-limpah gitu ya. Amin. Ya, tapi ada satu yang menarik kalau aku cari ini, wealth bukan well. Jadi wealth sumurnya itu lebih dari satu gitu. Jadi dia bilang bahwa ini benar-benar bahwa Tuhan itu menyediakan bukan hanya satu yang kemudian orang lain nggak bisa dapat, tapi ini ada banyak orang bisa dapatkan. Oke, ya kita lihat ya di bagian berikutnya. Sebutkan 4 ajakan yang umat Tuhan harus katakan kepada bangsa-bangsa. Ini satu frasa ajakan ya, atau kata ajakan dari ayat 4. Ya, silakan Gamaliel. Oke, dari ayat 4 ini cukup straightforward ya. Yang pertama, bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua, panggilan namanya dan perbuatan. Putus kah? Di tempat kita enggak putus. Oh enggak, aman ya. Oke, aku ulang ya. Bersyukurlah kepada Tuhan nomor 1. Kedua, panggillah namanya dan beritahukan. Ya benar, panggilan namanya dan beritahukan perbuatannya. Masyurkanlah. Dan yang terakhir, masyurkanlah namanya yang tinggi, luhur. Iya. Oke, ya ada 4 ajakan yang umat Tuhan pengen bangsa-bangsa juga lakukan semuanya ya. Dan ini diikuti dengan perintah ya, karena ajakan lah. Ya, itu satu kalimat perintah biasanya kalau ada di belakangnya kata lah ya. Bersyukur, memanggil nama Tuhan, memberitahukan perbuatannya, dan memasyurkan namanya yang tinggi gitu ya. Jadi semua tujuannya ini kepada Tuhan sentris. Bukan kepada sesama umat Tuhan, tetapi kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, memanggil nama Tuhan, memberitahukan perbuatan Tuhan, dan memasyurkan nama Tuhan. Iya, ini yang berikutnya, ayat yang kelima, mengapa umat diajak untuk bermazmur bagi Tuhan? Ini lanjutannya tadi ya. Iya. Silakan. Silakan Yosefin. Harap nggak putus-putus lagi ya. Iya. Oke, jadi kalau umat Tuhan itu melakukan rasa syukurnya gitu dalam ungkapan nyanyian puji syukur, itu bukan hanya sekedar nyanyian, tetapi mereka luapkan rasa syukur tulus dari hati
untuk Tuhan gitu. Jadi bukan sekedar hanya nyanyian, tetapi pujian syukur Tuhan untuk Tuhan karena mereka telah dibebaskan dari kemurkaan dan Tuhan dan mereka bisa kembali lagi ke Tuhan gitu. Kalau dari itu sih mungkin Gamaliel bisa nambahin. Oh ya. Oke. Boleh, silakan. Aku rasa juga ini kayaknya menyangkut ke ayat 4 sih. Yang pasti mereka bersyukur atas kasih Tuhan gitu. Karena rasa bersyukurnya itu maka mereka akan bermazmur bagi Tuhan tanpa harus disuruh sebenarnya, karena mereka sangat bersyukur makanya mereka akan melakukan itu secara quote-on-quote secara sukarela begitu. Makanya mereka apalagi diajak kan, harusnya mereka semakin tergerak begitu sih menurutku. Oke. Jadi sebenarnya nggak ada alasan untuk nggak bersyukur. Iya, kalau mereka juga bilang Tuhan melakukan itu semua, itu adalah perbuatannya yang mulia. Mulia, benar. Jadi apapun yang Tuhan lakukan, entah itu hukuman, entah itu teguran, entah itu kasih karunia dan lain sebagainya, itu dalam arti yang Tuhan lakukan itu mulia dan yang Tuhan lakukan itu baik untuk umatnya. Iya, itu harus diketahui oleh semua seluruh bangsa. bumi. Iya. Gitu ya. Oke, kita akan masuk ke ayat yang ke-6. Ya, untuk alasan apa kita harus berseru dan bersorak-sorai bagi Allah lewat dari ayat yang ke-6 ini. Gamaliel, silakan. Ya, ini mirip-mirip kayak ayat yang tadi jawabannya. Karena Allah itu sangat baik gitu. Makanya kayak kita semakin terdorong untuk berseru-seru gitu. Sama seperti ayat ini kayak sebab Allah yang Maha Kudus. Mereka juga udah mulai berseru sebab Allah yang kudus, Allah Israel agung di tengah-tengahmu gitu. Begitu. Ya, jadi berseru, bersorak, ya ini satu ajakan juga dari umat Tuhan supaya penduduk Sion ya. Jadi ketika dia bilang penduduk Sion ini pengertian bahwa orang-orang itu pusat peribadahannya di Yerusalem gitu, yang sering disebut sebagai Sionnya Tuhan kayak gitu, dan di sana Tuhan hadir dan untuk itu mereka harus bersorak-sorai bagi nama Tuhan karena Tuhan juga ada di tempat yang Maha Kudus, dan lagi dia bukan hanya ada berdiam di satu gedung, tapi dia juga ada di tengah-tengah umat Israel, hadir dan tinggal bagi bangsa yang dikasihinya. Iya, kita akan meneliti semua ini lebih dalam lagi di bagian yang kedua. Kalau tadi kita udah simak, kita akan menganalisa. Dan yang pertama ini, apa arti simbolis dari menimba air dari mata air keselamatan? Nah ini boleh Gamaliel. Silakan. Tadi yang aku dapat ya, kayak menimba air dari mata air keselamatan itu kayak kita menikmati keselamatan gitu. Kita bisa lepas dari murka Tuhan dan menikmati keselamatan yang diberikan Tuhan secara cuma-cuma gitu. Sebenarnya bukan secara cuma-cuma, malah Tuhan memberikan kita kesempatan untuk diselamatkan begitu kan. Kayak tadi udah dibilang juga kayak seperti menimba air gitu. Kita kalau menimba air kayak zaman dulu di sumur orang, kita kan harus diizinkan dulu kan baru boleh menimba kan. Nah, seperti itu juga sih maknanya mungkin yang saya tangkap. Begitu sih. Mungkin Josephine bisa melengkapinya. Ya, bagus sekali ya. Silakan Josephine. Ya, aku juga sama seperti Gamaliel sih. Mungkin menimba itu tuh artinya tuh ya Tuhan tuh sudah memberikan keselamatan bagi kita dengan sudah membebaskan bagi kita yang keselamatan itu mengalir dalam kita gitu. Jadi sebuah respon dalam meluapkan perasaan syukurnya itu untuk Tuhan. Tadi itu benar ya, kayak Tuhan sudah berikan, respons kita apa? Ya sudah, menikmati apa yang Tuhan berikan itu, kita menimba dengan sukacita dari mata air keselamatan. Iya, jadi kalau kita lihat sebenarnya makna simbolis ini sudah sedang dan akan terjadi gitu ya. Jadi mereka sudah menikmati keselamatan, mereka turun surut dan mereka menerima kasih karunia. Tapi di sisi lain sebenarnya Yesus juga sedang membuatkan satu keselamatan yang akan nyata melalui Yesus Kristus yang akan mereka dapatkan melalui janji ya, janji perjanjian baru. Mereka nggak nikmati itu, tapi mereka percaya dalam iman gitu ya. Itu sebagai puncak dari keselamatan yang akan diterima oleh seluruh bangsa, bukan hanya Israel gitu, tentang pemulihan, tentang sukacita, tentang pengharapan, tentang pemulihan dan juga apa ya relasi yang akan dipulihkan antara umat Tuhan, seluruh bangsa dan juga dari Tuhan. Itulah Yesus Kristus. Makanya Yesus Kristus itu disebut sebagai Mesias gitu, yang menyelamatkan.
Iya, aku tadi juga suka ini kata menimba ini kan dia kata kerja aktif gitu ya. Jadi kayak benar-benar mengambil keluar dari sesuatu gitu. Jadi benar-benar satu respons yang benar gitu, bukan bukan sekadar menerima atau sekadar satu kegiatan yang lain yang tidak yang pasif gitu. Tapi ini benar-benar nunjukin satu aktivitas yang mengambil sesuatu keluar dari dalam gitu yang buat kita rohani kita gitu, hidup kita gitu. Jadi kayak kekuatan dan juga kehidupan tadi itu Tuhan sudah sediakan. Sekarang kita responsnya bagaimana? Kita mengambil dan kita menimba itu keluar. Oke. Yeah. Nah, ya kita coba lanjut dulu. Teman-teman di rumah bisa banget loh. Bisa banget bisa komentar ya. Jangan hanya ngatain. Iya, ini teman-teman yang datang cuma hanya responnya menyela abangku, Bang Kama ganteng gitu ya. Coba respon yang apa dari ayahnya yang didapatkan gitu ya. Iya, kita sama-sama menggali ya supaya nanti kita nggak berlalu sia-sia aja gitu. Tapi kita benar-benar belajar sesuatu dari malam ini ya. Oke, ini banyak sekali yang ngefans sama Gam kayaknya. Dan lagi juga Brian Sen, lo Bang Gam mau. Oke, kita lanjut yang ke bagian berikutnya. Mengapa umat menyebut Allah itu keselamatanku? Ya, lagi dan lagi nih. Yeah. Karena ini temanya nih. Ya, silakan dari Yosefin dulu deh. Ya, Allah sebagai keselamatanku itu pernyataan untuk bagi orang yang memiliki iman, bagi orang yang percaya kepada Tuhan, yang mau mengakui bahwa Allah itu sebagai sumber kehidupanku, sumber kekuatanku dalam kehidupan kita gitu. Bagi orang-orang yang percaya, yang memiliki iman yang begitu dalam kepada Tuhan gitu. Yeah. Itu mungkin Gamaliel bisa. Oke, saya tambahkan dikit ya. Mungkin karena saya rasa mereka dulu itu kan sebelum datangnya Mesias itu mereka kayak sangat-sangat Tuhannya itu sangat-sangat ketat gitu ya, agak kejam gitu lah konotasinya dibanding yang sekarang gitu, lebih berpengampunan gitu kan setelah dosa kita dimaafkan. Terus di ayat 1 juga dibilang kayak di ayat 1 dan di ayat 2 malah dia sudah lega karena sudah dimaafkan gitu. Karena sudah dimaafkan dia bisa percaya kepada Allah karena dia percaya dengan tidak gemetar begitu. Makanya dia menganggap kepercayaan itu sebagai kepercayaan yang benar gitu. Menganggap Allah itu keselamatannya gitu. Dia mendapat ketenangan dari keimanannya itu gitu. Makanya dia bisa bilang Allah itu keselamatannya, begitu sih yang saya dapat. Iya. Jadi kalau teman-teman tadi bilang itu satu mengenal gitu ya. Dia keselamatan itu dekat, keselamatan itu milikku, ku gitu ya. Di ayat 2 itu kan dibilang ada banyak kata ku di situ. Allah itu keselamatanku, kekuatanku, Mazmurku gitu ya. Jadi kayak itu benar-benar satu ungkapan bahwa Tuhan itu adalah dekat denganku. Tuhan itu melalui pengalaman pribadi, pengalaman perjumpaan, dia menjadi satu keselamatan yang meluputkan dari kemarahan atau murka tadi itu ya. Jadi kayak satu possession ya. Jadi kita benar-benar mengenal dia sebagai Tuhan dan juga sebagai juru selamat. Ya, benar ya. Oke, memang dalam waktu itu bisa dikatakan keselamatan dalam arti Tuhan itu pembebas mereka gitu ya. Tuhan itu secara politik mungkin membebaskan mereka gitu. Tapi sebenarnya makna secara rohaninya jauh lebih luas dari itu ya. Dimana Tuhan juga yang akan bukan hanya membebaskan mereka dari sistem politik yang hancur saat itu, tapi dari sisi rohani membebaskan mereka dari dosa-dosa, kehancuran yang membuat mereka jauh daripada Tuhan. Nah, fokusnya kepada situ kalau ngelihat janji di masa yang akan datang. Walaupun saat itu belum terjadi, karena kalau ngelihat kitab nabi-nabi itu beberapa nubuat yang akan terjadi juga di masa depan gitu ya. Ya. Oke, kita lanjut dulu ya, bagian belajar. Mengapa penting bagi umat Tuhan untuk memasyurkan nama Tuhan di antara bangsa-bangsa? Oke, ya kita lanjut dulu. Ini dari Gama sekarang ya? Ya, betul. Iya. Betul ya, oke. Menurutku menyebarkan ini kayak tingkat teratasnya percaya gitu, tingkat teratasnya bersyukur begitu. Nggak mungkin kita memiliki berita bahagia gitu, atau misalnya makanan yang enak aja kita akan sebarkan, ayo kita makan di sini, ayo gue rekomen nih tempat yang ini nih.
apalagi kita punya kabar gembira gitu. Kabar gembira itu ya keselamatan. Harusnya dengan tingkat tingkat bersyukur yang tinggi kita akan menyebarkan dengan sendirinya begitu kan. Maka itu termasuk penting gitu. Selain itu juga supaya bangsa-bangsa yang lain juga bisa tahu kayak aksi-aksi dari Tuhan gitu, kebesaran Tuhan gitu. Biar tahu Tuhan itu bagaimana sih, gitu sih. Iya. Oke. Ada tanggapan dari Yosefin? Ya, ya sama seperti Gamalia sih. Mungkin kita lebih harus menyebarkan Injil Tuhan ya, tentang mujizat-mujizat Tuhan yang membuat setiap mujizat itu membuat kita bersyukur bahwa kita juga dikasih karunia Allah begitu besar, kasih cinta Allah begitu besar bagi umat Tuhan gitu. Dari seluruh bangsa-bangsa juga, supaya mereka tahu betapa begitu agungnya, begitu besarnya kekuasaan Tuhan gitu. Itu. Iya, tadi kan di ayat 1 kan sudah tahu ya, Tuhan murkanya sudah surut, gantikan dengan kekuatan dan juga mazmurnya gitu, dan itu pasti mentransformasi hidup seseorang gitu ya. Kalau tahu dia pasti akan binasa, tapi Tuhan menyelamatkan dia, itu pasti akan membuat hidup orang itu benar-benar berubah gitu, dan itu akan jadi kayak tadi kemarin bilang, kalau sudah mengenal itu pasti dia akan mau kasih tahu orang lain. Tapi makanya kalau kita nggak kenal benar-benar kasih karunia Tuhan, kita nggak akan bisa untuk sharing gitu ya. Iya, setuju banget ya. Orang yang sudah dapat kasih Tuhan berlimpah-limpah nggak betah untuk dipegang sendiri. Iya. Orang akan dengan sukarela dan juga dengan ucapan syukur juga bangga akan memperkenalkan siapa yang dikenal gitu ya. Tuhan yang dikenal, Tuhan yang menyelamatkan, Tuhan yang punya kebesaran dalam hidupnya, dan Tuhan yang mendorong dia punya pengharapan yang penuh gitu ya. Jadi ya setuju ya, umat Tuhan dipanggil untuk memasyurkan karena itu tujuan hidupnya. Yeah. Mereka sudah diselamatkan, mereka bagi keselamatan itu ke orang lain gitu, di antara bangsa-bangsa gitu ya. Karena di antara bangsa-bangsa lain, bangsa mereka doang yang punya Tuhan gitu ya, yang punya Tuhan yang benar. Yeah. Makanya mereka juga harus ceritakan Tuhan yang benar itu di sekitar bangsa-bangsa mereka yang lainnya gitu. Oke, ini satu panggilan juga sebenarnya untuk kita semua di masa sekarang ini, jadi sangat relevan sekali. Nah, pelajaran apa nih yang teman-teman dapatkan dari Yesaya 12 ayat 1 sampai 6 ini tentang sifat-sifat Allah? Ya, ada banyak sifat-sifat Allah yang dibagikan di sini ya. Apa nih yang bisa dipelajari dari sifat-sifat ini? Silakan dari Yosefin dulu. Ya. Sifat-sifat Allah yang sudah kita pelajari dan kita simak hari ini tuh, ya kasih Tuhan tuh begitu besar bagi kita gitu, dan seorang Tuhan Yesus itu seorang yang suci, yang kudus untuk layak dipuji gitu. Tuhan Yesus itu telah memberikan kita kasih karunia yang begitu besar, maka kita harus menyebarkan juga, ikut menyebarkan juga berita tentang keselamatannya gitu. Itu sih mungkin Gamaliel bisa menambah. Aku nambah juga ya berarti ya. Menurutku yang dari saya ini aku bisa belajar Tuhan itu yang pasti pengampun gitu kan. Walaupun dia sudah marah dia tetap bisa mengampuni gitu. Tuhan juga akan membawakan keselamatan gitu. Maha pengampun berarti ya, membawakan keselamatan bagi umatnya gitu. Paling penting itu Tuhan itu penyayang gitu, penuh kasih. Apalagi yang paling penting lagi ya menurutku ya, tambahan lagi berarti Tuhan itu perbuatannya mulia gitu, maha kudus, sehingga itu jadi puncak mungkin ada bagi perikop ini gitu, sehingga saking baiknya Tuhan kita harus menyebarkan berita dari perbuatannya ini, begitu sih. Iya, setuju sekali. Ya tadi kita bahas tadi sumber keselamatan itu kan. Sumber keselamatan berarti dia bisa menyelamatkan, berarti dia punya kuasa gitu untuk menentukan hidup dan mati seorang gitu kan. Kalau kita bilang bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan, sumber keselamatan, dia punya kuasa untuk memberikan kedua-duanya itu. Tadi juga Yosefin bilang dia itu suci gitu. Tuhan itu suci gitu. Dia Maha Kudus. Dan ini nunjukin juga bahwa orang nggak boleh main-main sama dia gitu kan. Iya. Bangsa pilihannya tidak boleh main-main sama Tuhan yang kudus itu. Jadi kalau teman-teman tadi juga kita sudah bahas di pasal menyebut ya dari pasal 1 sampai pasal 12 ini kita melihat bahwa
itu akibat dari main-main sama Tuhan, akibat dari apa namanya menyepelekan kehadirannya, menyepelekan perintahnya lewat para nabi atau peringatan dari para nabi. Ya Tuhan akan memberikan hukuman, teguran jelas gitu, tegas gitu supaya orang umat ini juga nggak main-main dengan kekudusannya gitu. Kemudian juga tadi aku ngeliat juga ada bahwa Tuhan itu dekat gitu. Tuhan itu terlibat juga dalam kehidupan umatnya. Makanya waktu dibilang Tuhan adalah kekuatanku, Tuhan adalah keselamatanku, berarti Dia adalah satu-satunya sumber kekuatan bagi mereka untuk move on gitu, untuk bertumbuh, untuk apa namanya mengabarkan kebaikannya di tengah bangsa-bangsa. Bahkan tadi dibilang bahwa salah sifatnya adalah Tuhan tuh layak dipuji gitu kan, perbuatannya mulia gitu. Jadi kita melihat Tuhan tuh bukan sebagai Tuhan yang jauh, Tuhan yang apa namanya perbuatannya tidak berdampak pada kita. Tapi karena dia mulia, dia maha kuasa dan berdampak pada kita itu wajib gitu ya sebagai orang yang percaya atau orang umat Tuhan gitu, kita wajib memberitakan kemuliaannya kepada bangsa-bangsa atau lingkungan sekitar kita. Ya, Kak Roma bagaimana? Sudah sih, saya sudah diberkati oleh pengalian teman-teman dan juga Kak Yudo yang menambahkan gitu ya. Jadi kalau ya aku belajarnya di sini ngelihat bahwa sifat-sifat Tuhan itu baik semua kayak gitu. Dia mulia, dia mengasihi, dia menghibur, dia juga maha kudus dan sebagainya. Jadi melihat sifat-sifatnya ini sebenarnya nggak ada alasan lagi untuk kita nggak memuji Tuhan, untuk kita nggak bernyanyi, nggak bersyukur kepada Tuhan kayak gitu. Dan ketika melihat konteks saat itu, ketika mereka mendapatkan, oh ternyata Tuhan itu seperti ini toh, ternyata Tuhan itu seperti ini toh. Makanya ketika mereka melihat sifat-sifat Tuhan yang begitu luar biasa, ya mereka juga akhirnya datang kepada Tuhan dan menyanyikan syukur mereka kepada Tuhan. Apalagi kalau dilihat Tuhan itu sebagai pembebas mereka, Tuhan itu sebagai penyelamat mereka dari sisi politik sih saat itu ya. Tapi lagi dan lagi kita melihat bagaimana Tuhan beda dengan Tuhan-Tuhan bangsa yang ada di sekitar mereka gitu. Tuhan yang mereka sembah itu Tuhan yang kita sembah dalam dalam pribadi. Kalau sekarang dalam Yesus Kristus itu bukan Tuhan yang sembarangan, dia berbeda, dia bukan Allah yang bisa kita apa ya, istilahnya kita permainkan dengan cara kita sendiri gitu. Tapi Tuhan itu besar perbuatannya dalam kehidupan bangsanya dan juga dalam kehidupan kita gitu ya. Jadi ya Tuhan itu sangat dekat dalam kehidupan kita dan pastinya tadi juga selalu hadir ya. Kalau di ayat yang ke-6 dikatakan, sebab Allah Israel agung di tengah-tengahmu gitu ya. Karena Tuhan ada di tengah-tengah mereka, itu sangat memberikan rasa ketenangan, rasa aman, dan juga sukacita gitu. Bayangkan kalau Allah mereka hanya jauh, tapi tidak dekat gitu ya. Memang Allah kita imanen dan transenden gitu ya. Tapi di posisi itu Allah itu sangat dekat dan selalu ada memberikan kenyamanan gitu. Jadi menjauhkan mereka dari ketakutan-ketakutan secara politik yang ingin menggeser mereka atau menekan mereka gitu ya. Nah, ini satu penghiburan yang luar biasa sementara mereka ada di tengah-tengah situasi yang sangat istilahnya tidak jelas karena saat itu situasinya sangat kacau sekali, tetapi Tuhan berikan nyanyian syukur ini melalui pujian sifat-sifat Tuhan yang apa ya jelas bagi hidup mereka ya. Iya, aku selalu refer ke pasal-pasal sebelumnya. Gitu. Kenapa? Karena kita bilang kita nggak mungkin ujuk-ujuk menyanyikan nyanyian syukur ini kalau kita nggak melihat perbuatan-perbuatan Tuhan sebelumnya. Dan juga di pasal-pasal ini juga ya, kita melihat bahwa Tuhan itu memberikan pertolongan di waktu yang tidak mungkin gitu, yang impossible gitu. Jadi lihat kalau teman-teman mundur sedikit di pasal 11 itu dibilang akan muncul tunas dari tanggul Isai. Tanggul itu kan satu kayak kelihatannya mati gitu ya. Nah, tapi itu muncul tunas di situ dan itu dibilang sebagai keselamatan kita gitu. Jadi Tuhan memberikan pertolongan pada umatnya yang benar-benar dalam keadaan terjepit dengan bukan dengan kekuatan manusia ya, karena waktu itu juga kalau kita baca bangsa Yehuda itu sangat-sangat bergantung pada bangsa lain yang besar dan itu membuat satu kecemburuan oleh Tuhan gitu. Jadi di sini kita melihat bahwa Tuhan itu benar-benar Tuhan yang agung, yang maha kudus dan juga Dia menyediakan keselamatan bagi umatnya. Iya, ngomongin tentang Tuhan yang baik, Tuhan yang hebat dan sebagainya dalam kondisi yang baik itu gampang. Yeah. Tapi ngomongin tentang Tuhan yang baik, yang menghibur dan sebagainya dalam keadaan yang sulit, itu yang susah gitu. Tapi
Di waktu itu ketika zaman itu sulit, tetap percaya bahwa Tuhan yang menyelamatkan, Tuhan yang baik, dan Tuhan yang menghibur. Ya, luar biasa ya pertolongan Tuhan. Firman-Nya itu sangat-sangat baik dan relevan dalam segala zaman itu. Nah, kita coba lanjut. Teman-teman yang di rumah udah belajar apa nih? Silakan bagikan ya pelajaran satu kata atau dua kata dah pelajaran yang didapatkan dari penggalian Yesaya 12 ayat 1 sampai 6 ini ya. Yang tadi ngomongin Gamaliel ganteng dan lain sebagainya, bisa komen nah. Bisa komen dua kata lah tentang Yesaya 12 ayat 1 sampai 6 ini ya. Ya, Stephen, Jonathan, Brian dan teman-teman lain silakan. Oke, kita akan lihat ya di langkah berikutnya doa diskusi. Nah, ini implementasinya nih untuk zaman sekarang ya. Tadi kita udah banyak bahas mana yang lebih sulit memberitakan nama Tuhan di antara bangsa-bangsa pada zaman dahulu atau pada zaman sekarang. Ya, dari siapa? Dari Gamaliel. Oke, boleh. Kita tentu harus bandingin dulu ya. Ada zaman dulu sama zaman sekarang bedanya apa gitu. Kalau zaman dulu mungkin transportasi aja susah gitu ya, harus mau kemana naik onta gitu, lewatin padang gurun berhari-hari, logistiknya susah gitu ya. Lagi kalau ada sakit penyakit, waduh bisa kacau gitu kan. Dibanding zaman sekarang, zaman informasi gitu kan, semua informasi keluar masuk gampang, terus mau travel gampang, mau makan bisa gitu kan. Tapi mungkin saya rasa zaman sekarang itu susahnya ada di diri kita mungkin ya, kayak udah banyak ya kan, kayak tunggu Pak Pendeta aja lah ya di gereja lah. Nah mungkin zaman sekarang susahnya untuk menggerakkan diri sendiri membawa perubahan sih, itu mungkin susahnya begitu. Yang kalau aku rasa lebih susah yang mana, mungkin menggerakkan diri sendiri itu lebih susah kalau keadaannya lebih gampang. Ya, bener gak sih? Kalau kayak semuanya udah difasilitasi, kayak makin males gak sih? Begitu sih yang aku rasa. Mungkin sih bisa berbeda sih. Mungkin bisa berbeda. Jadi tergantung dari dirinya sebenarnya. Iya, benar. Iya. Kalau menurut Yasmin gimana nih? Gampang zaman dulu atau zaman sekarang ya? Ya, kalau buat perbandingan sih mungkin aku mikirnya dua-duanya juga ada resiko ya, dari perbedaan dulu dengan sekarang. Kalau yang zaman dulu mungkin Tuhan tuh mau menyebarkan Injil, mau mewartakan Injilnya tuh harus berjalan berkilo-kilometer, harus jalan dan mungkin di tengah jalan ada rintangan apa gitu kan, kita juga belum banyak tahu gitu. Dan mungkin dengan saat-saat ini kan mungkin lebih, kalau menurutku ya, sama-sama ada tantangannya juga sih. Lebih ke mungkin jiwa-jiwa yang zaman sekarang tuh belum terlalu dekat, mungkin lebih menjauh dari Tuhan gitu. Tapi kita difasilitasi digital kayak gini tuh supaya kita bisa mengajak jiwa-jiwa baru untuk bisa lebih dalam mengenal Tuhan Yesus gitu, melalui kayak ya seperti ini yang kita lakukan ini, kayak Ayo PA lewat digital gitu, dari segala daerah bisa kita PA bareng kayak gitu, dan juga ya dari bisa Alkitab elektronik kayak gitu. Jadi kayak kita bisa belajar sendiri sih kalau menurutku, untuk mengajak jiwa-jiwa baru yang jauh dari Tuhan bisa kembali untuk masuk ke dalam jiwa Tuhan gitu. Itu sih dari aku. Boleh mengenal Tuhan ya. Berarti ada pro dan kontra, ada sama-sama punya kesulitan, sama punya fasilitas gitu ya. Iya. Jadi aku setuju tadi sama Gamalia. Jadi kalau misalnya orang sudah difasilitasi, banyak, aku baru-baru dapat ini sih, baca atau nonton ya gitu ya. Jadi kalau orang udah punya dapat fasilitas yang banyak, dia nggak akan perlu Tuhan dong gitu kan. Tapi kayak fasilitas itu jadi Tuhan. Iya, jadi Tuhan. Atau kita punya Tuhan yang lain, jadi kita nggak perlu memberitakan orang lain tentang Tuhan yang hidup gitu, atau pernah bertemu dengan Tuhan gitu. Jadi baca pada tadi yang di ayat yang 1 dan 2 tadi pernah aku sharing tadi, ketika orang tuh dapat satu peristiwa atau satu pengampunan gitu dari Tuhan, dia dapat satu hal yang membuat dia berbalik gitu, bertransformasi gitu dari kehidupannya, dia nggak mungkin akan diam gitu ya, yang untuk menceritakan tentang Tuhan kepada orang lain gitu. Betul. Jadi ada ininya, barriernya sendiri. Jadi di sepanjang segala zaman sebenarnya punya tantangan dan keunikan sendiri-sendiri gitu ya. Cuma
lagi dan lagi. Tadi Gamaliel bilang ya, semakin gampang akses semakin orang malas gitu ya. Ya bisa jadi iya gitu, karena ngelihat sekarang akhirnya trennya nggak usah Tuhan-Tuhanan deh gitu. Akhirnya orang banyak yang agnostik, ngerasa skeptis, nggak perlu Tuhan dan lain sebagainya, karena tanpa Tuhan pun semua tersedia gitu ya. Semua ada, semua bisa, aku nyaman, aku tenang, aku nggak ngalamin kesulitan dan lain sebagainya gitu ya. Itu karena perkembangan zaman juga. Tapi kalau kita lihat dari sisi lain, sebenarnya perkembangan zaman ini, kalau kita nggak malas, kalau kita cinta Tuhan, justru membuat kita semakin apa ya istilahnya, semakin berapi-api, menyala gitu ya, untuk menceritakan tentang Tuhan. Makanya Tuhan juga pakai teknologi gitu ya. Tuhan pakai sampai AI sekarang bisa ceritakan tentang siapa Tuhan, tentang siapa Yesus, siapa yang menyelamatkan dan lain sebagainya gitu ya. Jadi zaman bisa berubah, teknologi bisa terus berkembang, tapi firman Tuhan relevan. Iya, bahkan kalau misalnya kita udah punya banyak fasilitas nih, banyak jalur gitu untuk mengabarkan tentang nama Tuhan gitu. Tapi kalau kita nggak berangkat, kita nggak ngabarin ke orang lain tentang Tuhan, itu pasti Tuhan juga ngelihatnya tuh gimana nih anak itu. Pasti akan ada teguran gitu, akan ada apa namanya, perlukah ditindas dulu sebelum kita memberitakan nama Tuhan gitu kan. Itu juga satu pemikiran juga bagi kita ya. Iya, dulu saya juga pernah berpikir apakah kita sekarang ngalamin persekusi supaya kita bertobat dan ayo sama-sama bergerak berjuang untuk Injil gitu ya. Karena zaman dulu orang semakin dianiaya, semakin berapi-api, semakin menyala, bahkan nggak takut mati demi Injil, demi nama Tuhan kayak gitu ya. Nah sekarang dengan kemudahan beragam yang ada, harusnya ini jadi cara yang terbaik ya untuk kita bisa sharing tentang siapa Tuhan gitu, tentang siapa yang menyelamatkan kita. Ya ini tantangan teman-teman untuk kita semua yang hadir pada malam hari ini ya. Sama-sama berjuang yuk untuk bisa berani bersaksi tentang siapa Tuhan kita yang menyelamatkan kita, yang menghibur kita. Untuk itu kita bersyukur juga punya Tuhan yang begitu hebat. Ya. Oke, di bagian yang terakhir sebelum kita menyelesaikan Alkitab kita malam hari ini ya. Ini satu tantangan sekaligus juga aplikasi. Sudahkah teman-teman Gamaliel dan Yosefin memasukkan nama Tuhan di antara bangsa-bangsa? Kalau sudah, bagaimana caranya? Kalau belum juga apa aplikasinya? Bisa bagikan ya semua. Silakan dari Yosefin dulu. Ya. Kalau aku mencoba untuk mengucapkan syukur dalam keadaan apapun, dan untuk menginjili gitu, aku belum pernah untuk melakukan penginjilan di tengah-tengah gereja gitu, tetapi aku pernah sih ke temanku waktu dia terpuruk gitu, aku memberikan support dia di berdoa bareng, dan kita juga bisa menggali secara rohani, secara dalam gitu. Kalau aku dari aku itu aplikasi. Ya, kedepannya apa yang ingin kamu ingin lakukan? Berdasarkan kita udah menggali nih malam hari ini. Ya, kalau dari aku ya mungkin aku lebih bisa aktif mungkin di gereja untuk sekalian untuk bisa menyebarkan Injil Tuhan gitu, dan karya keselamatan Tuhan kepada sesama untuk itu. Mungkin aku akan belajar untuk itu. Oke, baik. Ya, semangatnya bagus ya. Pertanyaan yang sama buat Gamaliel. Silakan Gamaliel. Oke. Karena dulu mungkin aku pernah jadi pengurus remaja gitu ya. Mungkin yang coba aku lakukan dulu itu kayak ngajak sebanyak-banyaknya orang tuh biar bisa pelayanan di gereja gitu. Pelayanannya bisa yang simpelnya bisa jadi usher yang cuman tinggal datang, salaman, senyum gitu kan, selamat datang, selamat hari Minggu. Atau bisa ngajak mereka jadi yang pelayanan bawa mimbar dulu seperti kameramen, switcher, atau operator gitu. Ya itu aku mencoba menjadi meluaskan kerajaan Tuhan begitu kan. Begitu sih. Untuk kedepannya aku belum tahu sih kalau kedepannya. Soalnya sekarang juga kadang-kadang masih kurang orang begitu kan. Ya masih coba meluaskan dulu lah ke samping gitu. Kalau kedepannya mungkin aku masih belum tahu sih, masih menunggu aba-aba dari Tuhan mungkin begitu. Oh, ini aba-aba dari Tuhan Gamaliel. Kadang-kadang kita ini ya, kita kayak nunggu gitu ya. Tuhan, aku mesti kemana sih? Mesti ngapain sih gitu. Ini juga pergumulan saya juga udah lama banget juga.
dan apa namanya, setelah pergumulan baca buku, tanya orang, lihat orang lain juga gitu. Benar-benar kayak, loh selama ini bukannya Tuhan panggil kita gitu kan. Nggak Tuhan peka panggil, ya. iya, Tuhan sudah panggil kita. Tujuannya satu, kabarkan Injil dengan cara apapun gitu. Itu aku pikir juga jadi pemikiran buat teman-teman juga masih muda ya. Masih muda, masih punya banyak jalur, masih punya banyak waktu juga untuk apa namanya Tuhan dengan penuh gitu ya. Bisa dengan kayak tadi, bisa lewat di gereja, bisa juga dengan akses teman-teman ke media sosial, Iya. bisa juga dengan akses teman-teman ke banyak komunitas lainnya. Itu bisa akan menjadi cara yang sangat baik kupikir gitu, karena saya banyak sekali melewatkan itu waktu saya muda dulu. Jadi ya Lo masih muda kan? iya. Jadi ya itu sih, kupikir kita juga mesti pikirkan juga ya, orang Kristen di zaman sekarang punya banyak fasilitas, kayak tadi Gamalia bilang, fasilitas dan jalur dan channel, itu bisa kita pakai untuk men-sharingkan ya nama Tuhan di tengah-tengah bangsa-bangsa. Itu Iya. sih. Iya, jadi banyak kesempatan dan banyak kode sebenarnya dari Tuhan Betul kalau mau sekali. dipelajari ya. Kalau bilang nunggu aba-aba dari Tuhan, sebenarnya banyak aba-aba dari Tuhan. Kalau teman-teman renungkan firman Tuhan tiap hari itu aba-aba dari Betul. Tuhan ya. Untuk kita nggak diem, untuk kita nggak pasif, tapi kita secara aktif mau dipakai Tuhan, menjadi partner Tuhan gitu, sebagai sarana kita bisa sharing tentang kabar baik, tentang keselamatan yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita ya. Kalau tadi kita banyak belajar ya, orang yang sudah terima kasih Tuhan itu nggak betah dikek sendiri, nggak betah untuk didiamkan sendiri atau dipegang sendiri. Pasti ada kemauan untuk berbagi gitu. Karena kita sudah terima berlimpah-limpah kasih karunia Tuhan gitu. Kalau kita simpan sendiri, itu nggak akan mengalir ke orang lain gitu. Itu nggak akan tersalurkan ke orang lain dan orang lain nggak melihat gitu ya. Jadi belajar menurutku keteladanan hidup juga penting gitu ya, untuk kita bisa sebagai suratan yang terbuka, kalau kata Paulus ya, bisa menceritakan tentang siapa Tuhan gitu ya. Meski kita mungkin belum bisa berikan banyak di gereja atau mungkin di komunitas, tapi melalui keteladanan hidup, melalui kepedulian kita terhadap orang lain, mendengar orang lain, mendengar teman kita, itu juga sebagai bentuk bahwa kita peduli gitu tentang sesama kita, tentang siapa Tuhan yang Tuhan tempatkan di sisi kita ya. Setiap orang, satu orang pun yang hadir di hidup teman-teman itu bukan karena acak aja Tuhan kasih. Oh, si Gamaliel di CIT temukan sama Jonathan lah, Stephen enggak gitu. Itu enggak acak. Pasti ada maksud Tuhan di situ, tempatkan kamu di situ. Atau Yosefi di Sabda juga Tuhan tempatkan, berarti ada maksud Tuhan gitu ya. Untuk bisa belajar banyak dan semakin tergerak untuk menceritakan tentang nama Tuhan gitu ya. Ya, belajar banyak pada malam hari ini melalui apa yang sudah kita pelajari dari Yesaya 12 ayat 1 sampai 6 ini. Jadi sekali lagi ya teman-teman, ayo semangat untuk bisa membagikan kabar baik ini kepada banyak teman-teman kita. Jangan tunggu, jangan tunggu apa-apa ya, tapi apa-apa sudah ada dari Tuhan ya. Tinggal kita kerjakan aja gitu ya. Dan terlibat aktif terus dalam pelebaran kerajaan Tuhan melalui apa yang kita lakukan setiap hari. Yeah. Oke. Ya, dan pada akhirnya tidak ada tanggapan ya. Oke, saya tidak tahu apakah teman-teman di rumah sangat menikmati penggalian malam hari ini, atau mungkin sembari melakukan sesuatu, tetapi kiranya melalui apa yang sudah kita gali bersama ini, tidak hanya kita dengarkan saja, berlalu begitu saja, tetapi boleh kita apa ya istilahnya dalamin lagi, meresap kepada pemikiran dan hati kita, dan tangan kita siap untuk melakukan firman Tuhan yang sudah kita pelajari pada malam hari ini. Ya, silakan Kak Yudo. Ya, untuk kesimpulan Yesaya 12 ayat 1 sampai 6 ini adalah panggilan untuk kita bersyukur, memuji dan mengandalkan Tuhan sebagai sumber keselamatan. Tadi saya setuju banget sama teman-teman muda kita ya. Ada Gamaliel dan Yosef ini anak-anak muda yang Tuhan panggil untuk mengalami Tuhan, keselamatannya, dan juga menjadikan Tuhan sebagai mazmur dan pujian, supaya bangsa-bangsa lain boleh melihat Tuhan dalam hidup mereka. Nah, itu kupikir satu hal yang sangat baik untuk kita renungkan bersama-sama dan juga kita jalan dalam hidup kita masing-masing. Iya, teman-teman di rumah dan kita semua selamat memasyurkan, membagikan nama Tuhan, bersorak-sorai dan bersyukur kepada Tuhan, dan jalani hari-hari kita dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan ya. Kita akan menutup? Iya, kita akan tutup untuk serangkaian Alkitab ya. Tapi
Teman-teman tadi yang mengikuti kalau ingin jadi tamu atau guest seperti Gamaliel dan juga Yosefin, pengen belajar, pengen tahu gimana sih Alkitab, gimana menggali dengan SABDA gitu ya. Boleh DM kita ya. Boleh kontak kita untuk bisa jadi guest dan juga bersama-sama kita menggali firman Tuhan dari pasal-pasal top terkenal dari Alkitab. Ya, jangan khawatir ya karena ini bukan ujian. Kita belajar bertumbuh bersama-sama ya. Oke, kita akan tutup serangkaian PA kita. Mohon Gamaliel ya bisa menutup dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih atas pimpinanmu sepanjang hari ini Tuhan, terkhusus pada malam ini. Kami sudah selesai menyelesaikan PA pada malam ini Tuhan. Kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kiranya Kau memberkati dan menyertai aktivitas kami selanjutnya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Yosefin dan Gamaliel. Thank you. Bisa bertumbuh lagi ya dalam Tuhan ya. Oke, salam Ayo PA. Salam Ayo PA. Bye. Bye. Thank you. Oke, minggu depan kita akan kembali bertemu ya di dalam Alkitab. Masih dalam tema Thanksgiving karena bulan ini memang bulannya Thanksgiving, bulan bersyukur. Kita akan ketemu di dalam ayat yang baru yaitu dari Mazmur 107 ayat 1 sampai 9. Topiknya adalah bersyukurlah kepada Tuhan. Ini ada satu lagi-lagi panggilan untuk bersyukur kepada Tuhan. Iya.